Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan materi pengembangan materi ajar IPS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, saya Farid Rizky Johar. Saya Nazwa Amelia. Dan saya Khadijah nih. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu materi IPS. Materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah komponen penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi IPS ini terbagi menjadi dua, yaitu substansi dan proses. Pertama, materi substansi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, materi substansi adalah isi atau konten utama yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi ini mencakup berbagai unsur penting seperti fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, materi proses. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, materi proses adalah aspek yang berkaitan dengan cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Materi ini menekankan pada aktivitas belajar yang melibatkan keterampilan berpikir, seperti mengamati, mengelompokkan, menganalisis, hingga menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya, sikap, nilai, dan moral. Dalam pengembangan materi ajar IPS, aspek sikap, nilai, dan moral merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. IPS tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan sosial, tapi juga pada pembentukan karakter yang mencerminkan perilaku sosial sesuai norma masyarakat. Dalam prosesnya, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menginternalisasi nilai hingga menjadi sikap dan perilaku nyata. Menurut konsep pendidikan karakter, terdapat 3 komponen utama yang berkaitan, yaitu pengetahuan moral atau moral knowledge, yang kedua, perasaan moral atau moral feeling, dan yang ketiga, tindakan moral atau moral action. Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tapi harus sampai pada pembentukan sikap dan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah standar atau prinsip yang dianggap baik oleh masyarakat seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Kemudian, sikap adalah kecenderungan seseorang dalam merespons situasi sosial berdasarkan nilai yang telah dipelajari. Sedangkan moral adalah wujud nyata perilaku seseorang yang sesuai dengan norma, baik buruk dalam masyarakat. Ketiganya saling berkaitan, nilai menjadi dasar, sikap menjadi proses internalisasi, dan moral menjadi hasil nyata dalam tindakan sosial peserta didik. Organisasian terpisah. Pengorganisasian terpisah merupakan salah satu bentuk penyusunan materi IPS yang menempatkan setiap disiplin ilmu sosial itu diajarkan secara sendiri, tanpa adanya keterpaduan langsung dengan ilmu lainnya. Di dalam pengorganisasian ini, materi IPS itu dipisahkan berdasarkan bidang kajian, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, yang masing-masingnya itu memiliki konsep, pendekatan, dan ruang lingkup sendiri. Nah, di dalam pelaksanaannya tersebut, sejarah itu dipelajari sebagai ilmu yang membahas peristiwa masa lampau. Geografi mengkaji fenomena keuangan dan lingkungan. Ekonomi membahas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan sosiologi mempelajari interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, setiap disiplin ilmu itu disajikan secara terpisah, sesuai karakteristik keilmuannya. Nah, selanjutnya, pengorganisasian korelatif. Pengorganisasian korelatif merupakan model penyusunan materi IPS yang menghubungkan beberapa disiplin ilmu sosial yang masih memiliki keterkaitan dalam satu tema pembelajaran. Menurut kajian dalam Jurnal Pendidikan IPS, pengorganisasian korelatif atau korelatif kurikulum menekankan hubungan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan konseptual. Pengorganisasian yang ketiga, yaitu pengorganisasian fusi.
Pengorganisasian fungsi ini merupakan model penyusunan materi IPS yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Di dalam pengorganisasian ini, batas antara sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi tidak lagi ditampilkan secara terpisah, melainkan dilebur menjadi satu kajian yang saling berkaitan. Pengorganisasian ini menekankan integrasi penuh antara konsep ilmu sosial, sehingga peserta didik tidak lagi belajar berdasarkan disiplin ilmu secara terpisah, tetapi berdasarkan tema-tema sosial yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Kita ambil contoh dalam tema globalisasi. Peserta didik akan mempelajari berbagai aspek pada tema globalisasi ini. Misalnya pada aspek ekonomi, peserta didik akan mempelajari tentang perdagangan sosial. Kemudian di dalam aspek sosialnya, peserta didik akan mempelajari tentang perubahan budaya. Kemudian dalam aspek geografinya, peserta didik akan mempelajari tentang persebaran teknologi. Dan di dalam aspek sejarah akan mempelajari tentang perkembangan globalisasi dalam satu kesatuan pembelajaran. Kemudian, pengorganisasian fungsi ini bertujuan agar pembelajaran IPS itu menjadi lebih bermakna, konseptual, dan holistik. Peserta didik diharapkan mampu melihat suatu fenomena sosial secara menyeluruh tanpa membatasi diri pada satu sudut pandang ilmu saja. Dengan demikian, mereka dapat memahami kompleksitas kehidupan sosial yang sebenarnya. Jadi, peserta didik itu tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu menghubungkan berbagai konsep sosial untuk memahami masalah yang lebih luas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dari hal kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.